Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa semangat. Oke saudara yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar lagi di dalam firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita mengalami pembaruan dalam kehidupan kita, dalam tuntunan Roh Kudus, dan bersama Allah kita bisa. Dan saya yakin percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, bahkan Dia akan selalu menopang kita, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Oke, pada saat pagi hari ini pelajarannya bersama dengan orang-orang Muslim yang lagi sholat subuh ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya pada pagi hari ini Tuhan ingin memberi yang terbaik bagi kita. Hendaklah kita mengerti akan rencana dan kehendak-Nya atas kita ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya firman-Mu terjadi sesuai apa yang Kau firmankan, dan Engkau yang mengawali dan mengakhiri. Tidak ada satu kasa apapun yang sangat melawan kuasa-Mu, karena Engkau sendiri yang bekerja, karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami yakin dan percaya Engkau berkati subscriber, Engkau berkati viewer, Engkau berkati XL, Engkau berkati Insert video editing, Engkau berkati YouTube dan sarana media lainnya. Dan kami yakin dan percaya Engkau yang bekerja, Engkau yang membawa kami ke dalam kebenaran-Mu, di dalam sukacita-Mu, dalam semangat-Mu, dalam berkat-berkat-Mu yang luar biasa, seperti doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Haleluya, amin, shalom. Saudara selamat pagi, dan saya yakin dan percaya kita akan belajar di Matius 6 ayat 19, yaitu tentang hal mengumpulkan harta kekayaan di dunia ya. Memang semua manusia itu di dunia itu nggak pernah lepas daripada harta duniawi ya, karena manusia itu sejak lahir sudah dididik oleh orang tua, dan keadaan dunia itu memang mengajarkan demikian saudara ya. Ayo sekolah sing pinter ya toh, setelah pinter akhirnya ujung-ujungnya cari uang. Nah, kesuksesan di dunia itu semuanya diukur dari materi saudara. Nggak penting kamu pintar, tapi nek kamu kaya ya kamu akan dihormati orang ya. Karena tolak ukurnya itu mamon saudara, keuangan ya. Kalau harta itu digunakan dengan benar, itu berarti di hadapan Allah memang kita diberkati menjadi berkat bagi orang banyak ya toh. Itu berarti benar sesuai ajaran Tuhan ya toh. Tetapi kalau kita waktunya habis untuk bekerja saja, mencari uang, dan kita tidak mau berdoa kepada Tuhan, bahkan saat ini pagi hari ini yaitu berdoa kepada Tuhan ya toh, memohon kepada Tuhan supaya orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan kita doakan supaya mereka dilawat di jamaah Tuhan ya. Itu adalah tugas-tugas kita, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak sekedar hanya berbicara saja, tetapi dia menjadi pelaku-pelaku firman. Dan dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang bersuka cita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan mereka akan menggunakan Efesus pasal 6, senjata-senjata terang Allah, yaitu berikat pinggang kebenaran, berkasut rela memberitakan Injil Kerajaan sukacita ya toh, berketopong keselamatan, berbaju sirah keadilan, dan menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan ya, untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan ya. Pada saat Tuhan Yesus 40 hari telah puasa, dia dicobai oleh ciptaannya sendiri, yaitu yang memberontak melawan Allah, menjadi iblis ya. Mereka kurang ajar tenan menurut saya ya. Yang diciptakan malah memerintah yang menciptakan. Ini waduh, kurang ajar tenan ini saudara ya. Tidak masuk akal menurut saya, tetapi itu terjadi. Bahkan Tuhan Yesus katanya begini ini, ayo tak kasih ya, semua dunia ini PN, tapi kamu menyembah aku. Nah itu loh saudara yang dikasih Tuhan, harta kekayaan duniawi itu semua adalah daripada si jahat yang akan menguasai kehidupan kita ya. Banyak orang-orang melakukan hal-hal duniawi dan suka dengan hal-hal duniawi,
tetapi dia lupa akan kebenaran dan tuntunan Allah atau tuntunan Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus untuk menjalankan firman-firman Tuhan yang sudah difirmankan untuk umat-umatnya yang dikasihinya, ya. Kita akan belajar Matius 6 ayat 19 ini, saudara. Itu pembukaannya, saudara. Manusia itu enggak akan lepas dari dunia, ya. Kesenangannya dunia, padahal itu adalah tujuan yang salah sebetulnya. Yang pertama itu kalau Tuhan ajarkan di Matius pasal 6, itu baca aja lah ya, yang sampai pasal 24 ya, Matius 19, sebelumnya 16 lah ya, mulai 16 sampai 24, yaitu hal tentang mengumpulkan harta di dunia. Itu sudah jelas sekali bahwa Allah tidak menginginkan kita, ya toh. Ini fokusnya di Matius 6 ayat 19 itu mengatakan gini, saudara. Hendaklah kamu jangan mengumpulkan harta di dunia yang habis dimakan ingat dan karat, dan pencuri akan mencuri, membongkar dan mencurinya, gitu loh, saudara. Pada dasarnya ini adalah kesimpulannya adalah tidak kekal, ya. Harta duniawi itu tidak kekal. Nah, padahal manusia itu harus memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Manusia itu contohnya gini, pada saat kecil cita-citamu apa, saudara, ya, dikasih Tuhan, ya. Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi apa. Tapi ujung-ujungnya semua itu adalah untuk cari duit, saudara, cari uang, cari harta kekayaan, ya. Semua manusia tanpa uang, tanpa harta kekayaan, dia tidak bisa makan, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tidak bisa macam-macam lah, semuanya itu dikuasai oleh uang atau harta dunia, ya. Contohnya aktivitas, tidak bisa membeli mobil karena tidak memiliki harta, tidak bisa beraktivitas, tidak punya kendaraan, tidak bisa aktivitas, tidak punya rumah, tidak bisa niup, ya toh, tidak bisa berkantor dan sebagainya. Semua ujung-ujungnya mencari uang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan tidak salah itu semua. Semua tidak salah, tetapi Tuhan katakan hendaklah kamu mengumpulkan harta yang di surga, yang tidak menghasilkan ingat dan karat. Bukankah manusia itu memiliki tujuan hidup, ya? Tapi tujuan hidup kita itu tidak hanya di dunia ini saja, saudara. Karena kalau daging itu tidak kekal, saudara. Kita itu akan meninggal dan roh kita yang akan kekal. Lah, tujuan hidup kita manusia itu sebetulnya rohnya, ya saudara, ya. Tidak hanya sebatas daging di dunia ini saja, gitu loh. Dan manusia itu meninggal tidak bisa menentukan kapan waktunya, kapan tua muda, besar kecil, ya toh, orang Amerika, orang Indonesia atau apalah, semua tidak pengaruh semua di situ, gitu loh. Dan pada saat kita meninggal, daging kita itu dari tanah kembali ke tanah, saudara. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Jadi intinya, saudara, kita itu harus punya pengharapan yang kekal, saudara. Kalau hanya mengejarannya untuk dunia ini, seperti tadi dikatakan itu, habis dimakan ngengat dan karat. Kemudian kalau pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita, ya, supaya kita lepas dari firman Tuhan, gitu loh. Kita akan dibongkar dan dicuri, ya, percuma, sia-sia. Kita itu hanya sementara. Pada saat kita hidup aja bisa menikmati, setelah kita meninggal apa, mobil kita bawa pulang, rumah kita bawa pulang, uang kekayaan kita bawa pulang? Enggak, saudara. Yang ditanyakan Tuhan apa? Mana kasihmu? Mana perbuatanmu? Mana bukti bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Yang diajarkan Tuhan yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini saudara, ya, Matius 22 ayat 37-39 ini. Tetap saya ulang-ulang terus. Kemudian janganlah kita hidup di dalam Galatia 5 ayat 19. Ya, ini hanya mengejar harta kekayaan duniawi ini saja, yang habis dimakan ingat dan karat, dan pada saat kita meninggal itu tidak ditanyakan Tuhan,
gitu loh saudara. Makanya Tuhan ngajarkan gini, kalau kita kerja di dunia bolehlah kerja di dunia, tetapi tetap kerja di dunia itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, ya, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kalau di Muslim itu untuk kemuliaan Allah, yaitu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya toh. Pada saat kita sholat pun pertama kali sudah dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, bukan kita yang besar. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita besar karena kita memiliki harta kekayaan. Gue gak ngerti aku, sopo aku, nah gitu loh. Kita lupa saudara, yang memberkati kita siapa, yang memberi hidup kita siapa. Ya, manusia berselisih paham dengan sesamanya, merasa dirinya benar, menyalahkan yang lain dan membenarkan diri sendiri. Kalau saya nggak mau saudara seperti itu, lebih baik saya berdoa saja. Ya, nanti biar Tuhan sendiri yang menjamah kita atau menjamah orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Ya, tugas kita itu adalah orang-orang percaya itu ayo sergepo sembahyang saudara, berdoa dan berdoa. Di Matius 6 ini sudah diajarkan tentang hal berdoa. Kemudian di bawah Matius pasal 6 kalau bisa dibaca semua, kan ngerti. Kalau berdoa itu harus gimana saudara? Jangan di gereja diketok-ketok gitu, gak penting itu. Yang penting itu berdoa masuk dalam kamar ya, doa pagi gini ya, doa syafaat ya, bukan pamer ini saudara. Saya ini mengajar ya, bukan mengajar itu terus malah kue dewe ya pamer ya, bukan begitu saudara. Kalau saya nggak memberi pengajaran begini, nanti siapa yang mengetahui cara kita berdoa gitu loh. Ya, baca di Matius pasal 6 ini saja lah ya, tentang berdoa. Setelah ayat-ayat Matius 19 ini nanti di bawah-bawah itu kan Tuhan ajarkan kita tentang hal berdoa barang itu. Berdoalah masuk kamar ya toh, kunciin pintu, wes berdoa sendiri, datang kepada Bapa. Nanti kamu akan ditemui oleh Bapa sendiri ya, melalui pertolongan Roh Kudus gitu. Buat apa ibadah di gereja pamer-pamer aku berdoa itu upamu ya pada saat itu saja sudah ya toh. Berdoa dilihat-lihat ke orang, kalau memberi berkat orang lain kepada orang lain dicerita-ceritakan ya toh. Padahal Tuhan ajarkan memberi tangan kanan tangan kiri jangan tahu. Satu anggota tubuh aja nggak boleh tahu gitu loh, apalagi orang lain, hal bersedekah ya. Makanya banyak hal-hal kesalahan kedagingan kita yang membuat kita lepas dari terang Tuhan. Firman ini kelihatannya sederhana tapi keras saudara. Sebetulnya keras banget firman ini. Ayo belajar bersama Roh Kudus, bersama Tuhan. Ayo kumpulkan harta itu, yaitu hal-hal rohani saudara. Kumpulkanlah harta yang diperhitungkan di kerajaan surga nanti saudara. Jangan hanya mementingkan dunia ini sementara saudara. Kalau orang dunia katakan tuh mampir ngombe. Mampir ngombe itu cuma sak lepan gitu loh saudara. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun ya. Satu harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya manusia ya. Jadi manusia itu hidup hanya satu hari, satu harinya Tuhan. Jadi hidup itu cuma berapa jamnya Tuhan lah manusia itu. Kalau umur 100 tahun gitu, kalau dibagi 1000 tahun berarti berapa? 1/10-nya. 1/10 dibagi 1 jam itu berapa? Bagi 60 menit. Jadi cuma berapa detik, berapa menit gitu ya manusia itu hidup di dunia. Kalau umurnya sampai 100-an gitu. Makanya jangan salah melangkah saudara. Mengumpulkan harta di duniawi untuk kesombongan, untuk kesuksesan duniawi, tetapi jiwa kita binasa, roh kita binasa ya, karena kita tidak di dalam rencana dan kehendak Tuhan ya. Firman Tuhan ini sebetulnya sederhana. Saya heran kenapa ya Tuhan mengajarkan saya hal-hal yang seperti ini. Saya dulu sangat gila harta saudara. Yang penting aku kerja ya toh, aku harus punya istri, harus punya rumah, harus punya anak, harus punya mobil, harus punya harta kekayaan dan melimpah dan melimpah. Gak perlu seperti itu saudara. Gak perlu melimpah harta kekayaannya. Yang penting kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu sudah cukup saudara. Melayani orang-orang di wedangan ya toh, ketemu dengan orang-orang
yang masih belum mengenal kasih Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Sebetulnya ya kalau kita diberi kekayaan yang lebih kaya ya toh, bisa punya perusahaan-perusahaan banyak ya nggak apa-apa. Yang penting harta kekayaan kita itu bisa menjadi berkat bagi sesama kita dan membuat orang-orang yang kita berkati melalui harta kekayaan kita itu bisa mengenal kasih Allah dengan benar. Itu yang paling utama saudara. Jangan hanya dikasih berkat secara materi, tetapi berkat-berkat yang hidup kekal itu tidak kita berikan juga gitu loh. Jadi kita itu hendaklah bisa lah ya menjadi berkat bagi sesama kita supaya kita menjadi berkat gitu loh. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi lebih berkat memberi daripada menerima, lebih berkat menolong daripada ditolong, lebih berkat melakukan hal-hal yang baik daripada melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu lebih baik menyenangkan orang lain daripada menyusahkan orang lain. Ya, hal-hal yang dari Tuhan lah. Pokoknya yang Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Jangan Galatia 5 ayat 19. Itu saja saudara pesan Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu tentang Matius 6 ayat 19, yaitu hendaklah kita mengumpulkan harta kita di surga ya. Jangan mengumpulkan harta di dunia yang habis dimakan ngengat dan karat, dan pencuri akan mencurinya dan membongkarnya ya, sehingga kita akhirnya sia-sia. Banyak orang-orang melakukan dosa, melakukan penyangkalan terhadap Allahnya pada saat harta duniawi mereka dicuri oleh pencuri ya. Makanya sekarang fokus kita kembali ke hal-hal rohani, yaitu hal-hal yang diajarkan Allah, karena kita makhluk-makhluk rohani ciptaan Allah. Bukankah kita ini diciptakan Allah segambar dengan Allah dan dibentuk dari debu tanah oleh Allah sendiri, dan kita adalah makhluk-makhluk rohani saudara sebetulnya, bukan makhluk-makhluk duniawi ya. Karena dunia ini diciptakan Allah kan sebetulnya bukan di dunia, sebetulnya kita itu di kerajaan surga. Karena berdosa akhirnya kita hidup di dunia ini saudara. Sebetulnya kita itu di kerajaan surga. Lah makanya dunia ini milik si jahat, dengan segala macam keberadaan di dunia ini yang membuat orang lupa akan kebenaran Tuhan, akan jalan-jalan Tuhan, karena mereka fokus kepada hal-hal duniawi ya. Jadi itu aja lah saudara ya. Kalau nggak paham nanti berdoa minta Roh Kudus tuntun, direwind lagi ya toh. Ini firman Tuhan dan saya percaya kita akan dimengertikan oleh Roh Kudus. Fokus kita bukan di dunia ini. Di dunia ini kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Udah itu aja saudara. Nggak usah banyak panjang lebar. Nanti kelamaan nanti malah bosan saudara ya. Jangan bosan akan kebenaran firman Tuhan ya. Makanya ayo kita berjalan bersama Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kita bisa cakap melakukan segala perkara, dan kita adalah kepala bukan ekor. Oke, gitu saja saudara. Sampai ketemu lagi bersama Tuhan Yesus Kristus ya, di dalam pelayanan One Way Ministry ini. Bersama Tuhan Yesus kita bisa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya dari berkat-berkat Allah yang luar biasa. Dan kami yakin ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kami yakin karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan penuh sukacita bersyukur, tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, kami serahkan semua perjalanan hidup kami dalam otoritas kuat kuasa-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang mencintai hal-hal rohani, yaitu mengejar kerajaan surga, bukan mengejar perkara-perkara duniawi yang hanya sementara ini. Ajar, didik kami lebih memiliki hikmat yang lebih lagi Tuhan, dan memanfaatkan harta duniawi ini untuk bermanfaat bagi sesama, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasukan dari kudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam
nama Tuhan Yesus, dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, shalom saudara, sampai ketemu lagi pada One Way Ministry berikutnya, di session-session pengajaran Tuhan Yesus berikutnya. Haleluya, amin. Tetap semangat, bersama Tuhan kita bisa.